Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafri Naldi, NIM 2004-2051. Di sini akan menjelaskan tugas pertemuan 11 pengembangan organisasi mengenai intervensi manajemen sumber daya manusia dalam pengembangan organisasi. Intervensi manajemen sumber daya manusia merupakan sebagai perangkat tindakan yang direncanakan yang bertujuan untuk membantu organisasi dalam meningkatkan efektivitas organisasi. Intervensi juga dilakukan untuk merubah anggota organisasi ke arah yang lebih baik. Salah satu faktor penting dalam peningkatan kesiapan perubahan adalah manajemen sumber daya manusia. Kesiapan untuk berubah merupakan salah satu aspek yang sangat penting yang berkaitan dengan keyakinan, sikap, dan intensi mengenai perubahan apa yang diperlukan. Selanjutnya, intervensi manajemen sumber daya manusia dalam pengembangan organisasi. Yang pertama mengenai pelatihan kepekaan. Pelatihan kepekaan ini merupakan metode awal dari perubahan perilaku melalui interaksi kelompok yang tak terstruktur, di mana setiap anggota dalam setiap kelompok diajak berkumpul bersama dalam suasana yang bebas dan terbuka, di mana setiap partisipan mendiskusikan diri mereka sendiri dan proses interaksi mereka. Dengan latihan kepekaan ini, diharapkan dapat mendorong setiap anggota memiliki kesadaran dan kepekaan terhadap diri sendiri dan orang lain, meningkatkan empati kepada orang lain, meningkatkan listening skill dan keahlian dalam mendengarkan pendapat orang lain, serta meningkatkan keterbukaan dan toleransi kepada orang lain. Yang kedua, pendekatan survei umpan balik. Umpan balik atau alat yang dapat dipergunakan untuk menilai perilaku dari anggota sebuah organisasi dan mendefinisikan jarak perbedaan di antara perspektif dari masing-masing anggota. Ini merupakan penggunaan survei feedback di mana setiap anggota dapat berpartisipasi di dalamnya. Nah, hasil survei ini kemudian ditabulasikan dalam analisa. Pendekatan ini kemudian dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai perilaku karyawan untuk mengambil keputusan. Namun, bagaimanapun kita mengetahui bahwa setiap individu dipengaruhi oleh banyak faktor ketika mereka merespons survei tersebut. Hal inilah yang harus dimonitor oleh manajemen. Selanjutnya adalah konsultasi proses. Proses konsultasi merupakan sebuah pertemuan antara sebuah konsultan dengan klien untuk memahami proses pengembangan organisasi yang dilakukan, di mana seorang karyawan harus mengatasi dan mengidentifikasikan hal apa saja yang perlu diperbaiki dan perlu ditingkatkan. Konsultan dan klien ini bukan hanya berarti pihak ketiga saja, tetapi ini juga bisa jadi antara karyawan dengan atasannya langsung. Proses konsultasi ini hampir mirip dengan latihan kepekaan. Namun perbedaannya pada latihan kepekaan lebih menekankan kepada tugas, sedangkan konsultasi lebih menekankan kepada pemahaman. Dengan lebih paham, maka diharapkan tingkat penolakan akan lebih berkurang. Selanjutnya, pembinaan tim. Setiap organisasi pada dasarnya sangat mengandalkan pada sekumpulan orang untuk menyelesaikan tugas secara berkelompok. Nah, proses pengembangan tim ini menggunakan interaksi yang sangat tinggi dalam aktivitas sebuah kelompok untuk meningkatkan kepercayaan dan keterbukaan antara sesama anggota tim, meningkatkan kemampuan dan berkoordinasi serta meningkatkan performa tim. Jadi, proses pembangunan tim ini juga dilakukan untuk meningkatkan interaksi antara sesama anggota. Selanjutnya, pembinaan tim kerja dan pengembangan kerjasama antar kelompok. Salah satu area yang mendapatkan kepekaan yang penting dalam pengembangan organisasi adalah mencegah terjadinya konflik yang disfungsional atau konflik yang tidak produktif yang terjadi di antara kelompok. Pengembangan antar kelompok dan intergroup development ini bertujuan untuk merubah perilaku seperti stereotip dan persepsi tentang kelompok lain. Contohnya, misalkan unit bisnis menganggap stereotip unit finansial sebagai sekumpulan orang-orang yang kaku, tidak memahami dinamika bisnis. Nah, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan hubungan antara suatu kelompok dengan kelompok lain. Selanjutnya, appreciative inquiry. Appreciative inquiry ini bertujuan untuk mengidentifikasi kualitas-kualitas yang unik dan kekuatan yang istimewa yang dimiliki sebuah organisasi, yang mana kemudian dapat menjadi dasar untuk meningkatkan performa atau kinerja. Metode ini sedikit berbeda dengan metode pengembangan organisasi yang lain, karena appreciative inquiry ini tidak menekankan pada permasalahan-permasalahan yang terjadi, tapi menekankan pada kesuksesan sebuah organisasi.
mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai jenis-jenis intervensi dalam sumber daya manusia pada pengembangan organisasi. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.